Menghapus data, menghilang dari pinjol, menghentikan teroran, apalagi sampai dibilangin menghapus tagihan. Tapi yang saya jelaskan dulu ya buat teman-teman. Bagi Anda yang tertarik menghapus data, menghilang dari pinjol, tidak mau diteror lagi, tidak mau dicaci maki lagi, tidak mau ditagi-tagi lagi, ini sangat penting. Walaupun nomor sudah diganti, WA sudah dihapus, email sudah diganti, tapi hal ini tidak Anda praktekkan, tetap kacau, mubazir jadinya teman-teman. Makanya ini Anda simain baik-baik. Poin pertama sudah saya jelaskan. Poin yang kedua ini adalah perkara yang sangat penting untuk Anda mengatasi supaya Anda tidak diteror, tidak diintimidasi lagi, tidak ditakut-takuti lagi, supaya data ini benar-benar hilang dalam hidup Anda adalah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-temanku semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Terima kasih banyak ya teman-teman semuanya. Anda sudah menyempatkan waktunya untuk hadir, mensupport, mendukung, atau Anda mencari informasi terbaru seputaran pinjaman online. Oke, kali ini teman-teman kita kayaknya harus mundur 2 langkah lagi ke depan teman-temanku, karena berbalik lagi banyak lagi tuh orang yang kena tipu. Banyak lagi teman-teman kita yang diperbodoh dengan dalih menghapus data, menghilang dari pinjol gitu loh ya. Kita mau jelaskan secara detail sama teman-teman semuanya. Kalau memang Anda benar-benar mau menghilang atau Anda benar-benar mau menghapus data yang ada di pinjol, saya berharap Anda segera mempraktekkan ini. Jangan Anda tunda-tunda lagi. Ya, jangan Anda tunda-tunda lagi. Jangan tunggu ditipuin dulu baru Anda percaya. Jangan tunggu duit Anda habis dulu baru Anda melakukannya gitu loh. Ada 2 hal yang bisa Anda lakukan teman-teman semuanya untuk menghapus data, menghilang dari pinjol. Kalau memang benar-benar Anda sudah menyatakan tidak mampu dan rasanya sudah capek banget ya, apalagi kita berharap mendapatkan solusi yang sebenarnya malah kita masuk ke ranah penipuan. Tapi sebelumnya seperti biasa buat teman-temanku yang belum mensupport channel ini, boleh disupport dulu. Mudah-mudahan channel ini bisa berkembang dan saya makin semangat selalu memberikan motivasi dan edukasi. Menghapus data, menghilang dari pinjol, menghentikan teroran, apalagi sampai dibilangin menghapus tagihan. Tapi yang saya jelaskan dulu ya buat teman-teman semuanya biar tidak melebar kemana-mana. Menghapus data yang saya sampaikan ini bukan berarti menghilangkan tagihan yang ada di pinjol ya, atau menghilangkan data yang tersimpan di pinjol. Itu nggak ada teman-teman semuanya. Ini lebih kepada bagaimana Anda menyelamatkan diri Anda buat kedepannya supaya Anda tidak diteror lagi, supaya Anda tidak diintimidasi lagi. Kan sebenarnya hal itu aja yang Anda butuhkan gitu. Tapi kalau ada yang berdalih misalnya, oh ini cara untuk menghapus data, menghilangkan data kita, nggak ditagih, hutang kita auto lunas. Kampret itu teman-teman semuanya, itu gak ada. Itu yang ada Anda malah nyemplung ke dalam dunia penipuan. Anda akan diperbodoh dengan bahasa-bahasa yang begana yang begini, ujung-ujungnya duit Anda juga yang akan habis ya. Oke teman-temanku, cara menghapus data kalau memang Anda pengen ya, ini bukan lebih ke menghapus data teman-teman. Ada 2 hal yang bisa Anda lakukan, cara untuk mengatasi supaya Anda tidak terlalu berlarut-larut dalam hal ini ya. Hal yang paling pertama yang harus Anda lakukan, mungkin sudah sangat sering saya sampaikan gitu loh, untuk teman-teman semuanya. Anda kan sebenarnya menghilang dari pinjol itu tujuan Anda supaya tidak ditelepon lagi kan, supaya tidak di WhatsApp lagi, supaya tidak di email lagi. Kenapa Anda tidak ganti aja nomor Anda gitu loh? Kan terputus merekanya. Kekuatan mereka kan cuma ada di sana gitu loh. Padahal dalam genggaman Anda kan setiap hari. Handphone itu dalam genggaman Anda. Handphone itu baru berfungsi karena ada kartunya. Handphone itu berfungsi karena ada sinyalnya. WhatsApp juga seperti itu. Adapun WhatsApp Anda kalau tidak ada sinyalnya mubazir. Ada WhatsApp Anda tapi nggak ada kartunya juga percuma gitu. Email juga seperti itu. 3 komunikasi ini digerakkan pasti dengan kartu dan sinyal. Kenapa teman-teman tidak ganti aja kartu gitu? Kan nggak ada lagi tuh teroran. Nggak akan masuk lagi itu ancaman. WhatsApp nggak masuk, telepon nggak masuk, email nggak masuk gitu loh. Terus kenapa malah teman-teman kita ketika diarahkan, kenapa tidak putus saja nih komunikasinya? Teman-teman malah mikirkan, kalau saya ganti nomor, kontak darurat saya gimana? Kalau saya mengganti nomor, data saya disebar nggak? Kalau saya mengganti nomor, DC datang ke rumah nggak? Kenapa Anda munculkan dulu pertanyaan ini sebelum Anda mempraktekkan? Kenapa nggak Anda praktekkan dulu dan kita buktikan semua yang ketakutan Anda tadi? Terbukti atau tidak? Jangan lebih mendahulukan, Anda lebih percaya dengan ketakutan yang ada di pikiran Anda sebelum Anda mempraktekkan. Ya,
Ini simple loh. Tadi saya di chat sama teman juga dari Instagram. Hanya untuk diajarkan mengganti kartu. Ya, mengganti kartu. Menghapus WA, mengganti email. Itu dia harus bayar 150 per aplikasi. Dan ada lagi gitu loh, kalau memang mau mereka bantu itu harus membayar lagi dan bla 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 segala macam. Banyak lagi teman-temanku. Ya, saya nggak ada masalah kalau perkara ini benaran, tapi yang jadi masalah adalah perkara ini tidak benar. Anda cuma ditipu, Anda cuma diperbodoh, Anda dimanfaatkan ketakutan Anda tadi. Padahal Anda bisa melakukannya kok. Tapi kenapa teman-teman harus bayar dulu baru Anda percaya? Yang saya sampaikan dengan yang mereka sampaikan semuanya sama. Apa karena saya tidak pasang tarif di sini sehingga teman-teman melihat ini tidak berkualitas? Sebenarnya teman-teman ini tidak mampu bayar atau tidak mau bayar. Kalau memang Anda tidak mampu bayar, harusnya duit untuk uang jasa itu pun juga nggak ada. Atau Anda tidak mau bayar. Ini beda hal. Anda sengaja tidak mau bayar dan Anda mencari aman, berlindung di balik video-video, berlindung di balik orang-orang yang menjanjikan hal-hal tadi, akhirnya masuk ke ranah penipuan. Padahal perkaranya bisa kita persimpel, bisa kita permudah. Ya, poin pertamanya, saya nggak mau nih bang, diteror terus, saya diancam terus setiap hari, dicaci maki terus setiap hari, saya dikirimkan email-email yang mengacaukan pemikiran saya. Oke, kamu tidak bisa terima. Oke, kenapa nggak diganti nomornya? Saya takut bang kalau nomor saya tidak diganti nanti mereka menghubungi kondor saya, mereka menghubungi di luar kondor. Ya oke. Anda ganti nomor. Tidak Anda ganti nomor, Anda tidak merespon dan Anda tidak membayar, kontak darurat ini menjadi sasaran pertama. Ya, saya berulang kali dulu menyampaikan, yang paling susah teman-teman adalah pihak ketiga yang muncul dari orang sekitar Anda. Siapakah itu? Kontak darurat atau orang di luar kontak darurat. Nanti mereka akan ditelepon oleh pihak pinjol, diadu domba. Pinjol ini tidak semuanya mampu menjangkau Anda sampai ke daerah. Dengan mereka mengadu domba kontak darurat Anda, inilah yang akan mendesak Anda. Tiba-tiba kontak darurat mendesak, pokoknya saya tidak mau tahu, kamu harus bayar. Saya tidak mau lagi ditelepon-telepon. Secara tidak langsung, kalau ada kontak darurat menyampaikan hal seperti itu, secara tidak langsung, dia telah bekerja di pinjol, dia menjadi debt collector pinjol tanpa digaji. Status dia nggak karyawan kok. Ya kan? Tapi karena hebatnya DC tadi, dia mampu mengadu domba. Memancing emosi kontak darurat. Nah, kalau hal seperti ini terjadi bang, apa yang harus kita lakukan? Kamu cukup melakukan, sampaikan sama kontak darurat, oke, saya akan melakukan pembayaran asalkan si debt collector itu datang ke sini. Gitu konsep jawabnya, nggak perlu jelaskan panjang lebar. Tapi ini tidak ada pengaruhnya, Anda ganti nomor atau tidak ganti nomor, ini akan menghubungi kontak darurat. Nggak ada pengaruhnya teman-teman, karena ini akan menjadi sasaran utama mereka. Walaupun sudah ada OJK menyampaikan kontak darurat bukan sarana tempat menagih. Ya, tapi hanya menanyakan keberadaan si betul. Tapi ini tidak berlaku bagi pinjol. Pinjol tetap aja melakukan penagihan kepada kontak darurat. Ya, paham ya teman-teman semuanya. Jadi kalau Anda pengen menghilang juga supaya tidak diteror, diancam dan segala macam, ambillah keputusan yang tepat tanpa ada beban tambahan buat ke depan. Beban tambahannya seperti tadi, belum Anda melakukan ganti kartu, Anda sudah mikirkan, wah nanti dia sebar data. Belum juga Anda ganti hapus WA, Anda sudah mikirkan menghubungi di luar kondor dan segala macam. Jangan, tapi praktekkan dulu, baru nanti kita lihat faktanya seperti itu enggak. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah, ini yang sangat penting teman-teman semuanya. Ini yang paling terpenting bagi Anda yang tertarik menghapus data, menghilang dari pinjol, tidak mau diteror lagi, tidak mau dicaci maki lagi, tidak mau ditagih-tagih lagi. Ini sangat penting. Walaupun nomor sudah diganti, WA sudah dihapus, email sudah diganti, tapi hal ini tidak Anda praktekkan, tetap kacau, mubazir jadinya teman-teman. Makanya ini Anda simain baik-baik. Poin pertama sudah saya jelaskan. Poin yang kedua ini adalah perkara yang sangat penting untuk Anda mengatasi supaya Anda tidak diteror, tidak diintimidasi lagi, tidak ditakut-takuti lagi, supaya data ini benar-benar hilang dalam hidup Anda, adalah berdamai dengan pemikiran. Ya, kenapa saya ambil hal ini teman-teman? Gini loh.
Dia sudah mengganti nomor sejak 2 tahun yang lalu. Sudah mengganti nomor sejak 3 tahun yang lalu. Tapi masih muncul pertanyaan sama saya, Bang Medi. Saya sudah galbay 2 tahun atau 3 tahun. Kira-kira DC masih datang ke rumah enggak? Sementara saya tidak lagi berkomunikasi dengan debt collector karena nomornya sudah saya ganti. WhatsApp sudah saya hapus, email juga. Jadi otomatis komunikasi saya sudah terputus. Kira-kira sudah aman atau belum? Ada DC atau belum? Nah, ini yang paling berbahaya. Keabadian ketakutan yang tidak mampu Anda maksimalkan hadir secara terus-menerus di dalam pemikiran. Ini berdampak serius loh, teman-teman. Ya, bayangin 3 tahun Anda melewatkan masa sulit, tapi Anda keluar dengan tidak keberhasilan. Ya kan tidak berhasil namanya. Saya galbay sudah 3 tahun. Apakah DC akan datang ke rumah atau saya sudah aman? Berarti perjalanan Anda selama 3 tahun ini sia-sia. Otak Anda masih merespon, memikirkan hal buruk itu akan terjadi. Seharusnya teman-teman, selama 3 tahun Anda galbay, harusnya pertanyaan yang muncul kepada saya, Bang Medi, saya sudah galbay 3 tahun lalu. Saat ini saya menabung, saya ada duit sedikit. Bagaimana cara saya menegosiasi? Ini tepat jalur, pas jalannya. Jadi selama 3 tahun Anda tidak menyia-nyiakan kesempatan. Anda masih menabung. Tapi pada akhirnya teman-teman, kenyataan yang terjadi adalah banyak orang yang menyia-nyiakan hal ini. 3 tahun dia lalui, ketakutan dalam pemikiran tidak hilang. Inilah yang paling terpenting. Ya, kenapa Anda itu merasa diteror selalu? Kenapa Anda itu merasa ditagih selalu? Kenapa Anda itu merasa dihantu-hantui selalu? Karena Anda tidak mau mengajak pemikiran Anda ke hal yang positif. Anda masih percaya dengan pemikiran buruk itu. Ya, berarti memang diri Andanya tipikalnya yang orangnya mentalnya tidak baik-baik saja. Hal-hal seperti ini teman-teman harus sering-sering dilatih pemikiran kita untuk memikirkan hal-hal positif. Nggak bisa kita ikuti drama-drama yang seperti ini secara berkelanjutan, yang pada akhirnya akan berdampak pada diri Anda. Anda tahu apa yang akan terjadi? Anda akan nekat lagi loh gali lubang, padahal selama 3 tahun sudah Anda jalani. Tapi ya, ada yang dihubungi sesekali, takut lagi dan segala macam lagi, menanyakan aman atau tidak dan segala. Akhirnya dia gali lubang, tutup lubang lagi. Bahaya loh teman-teman. Makanya kalau Anda pengen benar-benar lepas dari jeratan pinjaman online, selain kartu, WhatsApp dan email, pemikiran Anda, mindset Anda, cara Anda berpikir, hati dan pemikiran Anda ini harus sinkron, harus damai. Ya, kalau nggak kacau, apapun yang akan Anda lakukan buat kedepannya semuanya sia-sia teman-temanku. Ya, itu berapa banyak. Setiap kali saya live saya selalu mendapatkan hal seperti itu. Setiap kali saya live saya menemukan pertanyaan yang seperti itu. Galbay sudah 3 tahun, aman atau tidak? Galbay sudah 4 tahun, kira-kira DC datang ke rumah atau tidak? Terus perjalanan selama bertahun-tahun ini sia-sia, diri Anda merugi. Artinya nggak ada, ya kan? Artinya juga nggak ada. Dan parahnya lagi, sudah 3 tahun dan 4 tahun duit dia juga nggak ada, ya kan? Harusnya kan kalau sudah sekian lama seperti itu, Bang Medi, nih duit saya udah ada nih, saya mau negosiasi, kemana saya harus melangkah lebih awal, saya mau menyelesaikan hutang-hutang ini. Mantap gitu loh. Tapi inilah manusia, dan inilah yang harus teman-teman atasi. Kalau ini tidak bisa Anda atasi, isi pemikiran tadi kacau seumur hidup. Pinjol akan menakutkan bagi diri Anda. Ya, karena dia tertanam di dalam pemikiran, bukan di dalam smartphone lagi. Nah, teman-teman semuanya, mampu nggak kira-kira Anda berdamai dengan pemikiran Anda buat kedepannya supaya tidak dihantui dengan ketakutan yang seperti ini? Ya, silahkan isi di dalam kolom komentar. Siapa yang mengalami galbay lebih dari 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun, tapi masih bertanya soal aman atau tidak, ada DC atau tidak. Coba berdamai dengan pemikiran Anda. Jangan terlalu percaya dengan hal buruk itu. Nah, itulah 2 hal yang harus teman-teman praktekkan kalau memang Anda mau menghapus data, menghilang dari pinjol. Ya, jadi jangan tergiur lagi dengan jasa-jasa yang ada di luar sana, karena jasa itu lebih memanfaatkan diri Anda aja, memanfaatkan ketakutan Anda aja untuk cuan bagi mereka. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.